Halo guys, selamat datang di channel YouTube LKP Sembiring Center. Di video kali ini kita akan membahas tentang mengkonfigurasi MikroTik Router OS. Sebelum masuk ke videonya, apakah kalian sudah tahu apa itu MikroTik Router OS? Jadi, MikroTik Router OS adalah jenis MikroTik yang berupa perangkat lunak atau software. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Cekidat guys. Oke, langkah pertama yang kita lakukan ketika mengkonfigurasi MikroTik Router OS adalah membuka aplikasi virtualnya. Di sini saya memakai aplikasi Virtual VMware. Dan ini adalah menu utama dari aplikasi VMware-nya. Terdapat 3 menu utama yang masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Yang pertama ada menu Create a New Virtual Machine, fungsinya untuk membuat mesin virtual. Yang kedua ada menu Open a Virtual Machine, fungsinya untuk membuka mesin virtual yang sudah kita buat. Dan yang terakhir ada Connect to our remote server, fungsinya untuk terhubung ke server. Di antara ketiga menu ini kita pilih menu Open a Virtual Machine. Mengapa kita memilih menu tersebut? Karena kita sudah memiliki mesin virtualnya dan tinggal mengkonfigurasinya. Setelah kita mengklik menu tersebut, maka akan muncul tampilan seperti itu. Lalu kita pilih file tersebut dan klik Open. Maka akan muncul menu seperti berikut. Di menu tersebut kita diminta untuk membuat nama virtual mesinnya. Dalam membuat nama mesinnya itu bebas. Di sini saya membuat nama mesinnya dengan nama MikroTik Latihan. Kalau sudah dibuat, klik import. Setelah kita klik import, maka akan muncul menu baru seperti ini. Di langkah selanjutnya kita akan setting internetnya terlebih dahulu supaya MikroTik yang akan kita konfigurasi dapat terhubung ke internet. Dengan cara memilih menu yang di pojok kiri atas, lalu kita pilih menu Edit lalu pilih Virtual Network Editor. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita ubah VMAT-nya menjadi 3 yang sebelumnya 2. Dengan cara memilih menu Change Settings. Maka VMAT-nya menjadi 3. Lalu kita pilih VMNet 0-nya, lalu pilih Bridge. Pada VMNet Informationnya, lalu pada Bridge 2-nya pilih Router. Lalu klik OK. Setelah itu kita atur devices-nya. Dengan cara memilih menu Edit Virtual Machine Setting. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu samakan settingannya dengan settingan seperti ini. Untuk menambahkan devices-nya, lakukan cara seperti ini. Dengan cara klik Add lalu pilih Network Adapter, klik Finish. Lalu ulangi sampai Network Adapter 5. Setelah itu cara supaya LAN segmentnya muncul adalah dengan cara klik LAN Segments, klik Edit 3 kali lalu klik OK. Lalu kita klik kotak di bawah LAN segmentnya, maka akan muncul ketiga LAN segment yang kita add tadi. Ulangi cara tadi ke Network Adapter 3-5 dan sesuaikan dengan gambar.
Kalau sudah selesai dan sesuai, maka klik OK. Dan kalian juga bisa cek hasil settingnya yang tadi di bagian ini. Kalau sudah pas dan sesuai, maka langkah selanjutnya klik Power on this virtual machine. Lalu kita tunggu sampai Mikrotik login. Jika sudah muncul Mikrotik login, maka kita buat di bagian Mikrotik loginnya, yaitu admin, tetapi dengan catatan kita harus mengklik di bagian Mikrotik loginnya. Kalau sudah kita buat admin, lalu kita tekan enter 2 kali secara bersamaan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di sini kita akan membuat password baru. Dalam membuat password baru ini, bebas terserah kalian, yang terpenting kalian ingat password yang kalian buat. Setelah itu klik enter. Kalau berhasil, maka akan muncul admin Mikrotik. Lalu kita ketikkan seperti ini. Setelah itu klik enter. Maka akan muncul 5 enter seperti ini yang kita buat di awal tadi. Setelah itu kita akan menambahkan IP address untuk Ether satunya dengan cara mengetikkan seperti berikut, dan untuk IP-nya menyesuaikan dengan IP dari sumber internet kalian. Dan untuk di bagian IP-nya ditambahkan _24. Lalu klik enter. Setelah itu kita ketikkan seperti berikut untuk menampilkan IP yang kita buat sudah masuk atau belum, dan jangan lupa untuk menekan enter. Kalau sudah berhasil, maka akan muncul seperti berikut. Setelah itu kita pindah ke aplikasi Mikrotiknya, yaitu aplikasi Winbox. Dan inilah tampilan awal aplikasi Winbox-nya. Dalam tampilan awal ini kita harus memasukkan IP yang sudah kita buat dan juga passwordnya. Langsung saja kita masukkan IP dan password yang sudah kita buat di awal tadi, tetapi di app-nya jangan dibuat _24. Kalau sudah klik connect, maka akan muncul jendela baru seperti ini. Dan ini merupakan tampilan awal dari konfigurasi kita. Di dalam Winbox ini, terdapat banyak menu yang dapat kalian lihat di bagian kiri. Langkah pertama yang kita lakukan di Windows adalah mengubah nama di setiap Ether-nya di menu interface. Cara merubahnya dengan cara mengklik 2 kali Ether yang ingin kita ubah, lalu diganti namanya sesuai dengan gambar. Setelah kita mengubah nama dari setiap Ether-nya, maka langkah selanjutnya yaitu memberikan IP address ke setiap Ether yang kita ubah namanya tadi. Caranya yaitu dengan memilih menu IP pilih address. Maka akan muncul seperti ini. Di situ sudah terdapat IP yang sudah kita buat di firmware tadi, jadi tugas kita sekarang membuat IP yang baru untuk Azure 3-5 atau dari LAN sampai Warehouse 2. Cara menambahkan IP-nya itu dengan cara klik tanda tambah, lalu masukkan IP dan interface-nya sesuai gambar.
Setelah app-nya sudah dibuat semua, maka langkah selanjutnya adalah men-setting NAT-nya. Dengan cara memilih app lalu pilih firewall. Lalu pilih menu NAT. Setelah itu kita klik tanda tambah. Lalu di bagian chain-nya ubah menjadi SNAT. Lalu di bagian out interface-nya menjadi ISP1. Lalu di bagian action-nya ubah menjadi masquerade. Setelah itu klik apply lalu OK. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan DNS. Dengan cara klik menu app lalu pilih DNS. Lalu di bagian server kita buat DNS Google yaitu 88888. Setelah itu di bagian allow remote request dicentang. Lalu klik apply lalu OK. Setelah itu langkah selanjutnya memasukkan internetnya dari app ISP1-nya dengan cara klik app lalu pilih root test. Setelah itu klik tanda tambah lalu. Di bagian gateway-nya masukkan gateway dari app address sumber internet kita. Setelah itu di bagian check gateway-nya menjadi ping. Di bagian distance-nya ubah menjadi 1. Setelah itu klik apply. Setelah ngeklik apply maka lihat di bagian ini, apakah sudah reachable atau unreachable. Jika belum reachable maka ada kesalahan, kalau sudah reachable maka sudah berhasil. Kalau sudah berhasil klik OK. Setelah itu kita tes lagi. Apakah internetnya sudah masuk ke dalam MikroTik router OS yang kita konfigurasi tadi? Dengan cara klik menu New Terminal. Lalu ketikkan ping google.com. Lalu klik Enter. Kalau munculnya seperti ini maka internetnya sudah masuk ke dalam MikroTik router OS yang kita konfigurasi. Jadi ini adalah konfigurasi awal yang wajib kalian bisa. Jika ingin lanjut ke step selanjutnya, kalau ini belum berhasil, maka kita tidak bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Mungkin segini dulu untuk video konfigurasi MikroTik router OS. Setelah ini akan ada part 2 untuk ke konfigurasi selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube LKP Sembiring Center, supaya tidak ketinggalan part-part selanjutnya. See you guys!